adalah hari yang spesial. Di mana hari ini kita memperingati 2 peristiwa besar. Sebenarnya 3, tapi enggak tak sebutin yang satu. Karena yang satu itu pribadi. Ya, Bu Endang tertawa. Tahu enggak yang satu apa? Apa? Anniversary-ku sama suami yang sudah di surga. Jadi hari ini memang ulang tahun NCC ini 14 Mei pas dipaskan dengan anniversary supaya ndak lali katanya. Katanya dulu saya pernah punya pekerja, dia ngomong, "Bu, dipaskan 14 Mei aja pas ulang tahun perkawinannya Bu Lili dengan Pak Didi supaya ndak lupa." Saya ini orangnya kan manut ya wis gak apa-apa. Nah, tapi itu kan pribadi ya, disingkirkan dulu. Tapi hari ini kita memperingati 2 peristiwa besar. 1, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 2, hari ulang tahun NCC yang ke-11. Nah, tidak pernah sepanjang gereja ini ada, ultahnya ini sama dengan hari raya besar umat Kristen Bapak Ibu. Dan harinya kok pas hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan bukan ini, dan saya percaya ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Tidak ada. Ini juga bukan kebetulan. Noni, nah ini ada cerita lagi ya. Saya ini, Noni kan lama gak ke gereja ya. Aku pikir dia lupa. Tar ini. Terus aku kan sungkan ya Bapak Ibu, kita sungkan. Terus saya ini langsung pesen di Cake Boss. Di Cake Boss tak telepon sendiri, aku pesen. Terus juga aku mau pesen sepikunya. Dulu pertamanya aku minta tarnya ini yang Alkitab ini, yang di kotak ini loh. Noni kok bisa kasih 2 ini. Saya sampai kaget Bapak Ibu. Ini berarti tar untuk ulang tahunku ya Noni, anniversary ya. Nah tiba-tiba saya ini telepon Cake Boss, saya pesan. Terus saya bayar Bapak Ibu. Besoknya Noni telepon saya. "Bu Lili ulang tahunnya NCC gini. Terus saya bilang, "Loh nih aku udah bayar pesen di tokomu, aku udah bayar." Terus dia bilang gini, "Loh gak usah, saya ini sudah merancangkan 2 bulan yang lalu apa 1 bulan lalu. Sudah merancangkan tarnya itu bentuknya apa. Itu 1 bulan yang lalu Bu Lili, aku udah rancangan." "Oh ya? Lah kamu gak ngomong, aku langsung pesen aja, udah bayar." Udah, diretur aja uangnya. Diretur, akhirnya dikembalikan sama Noni, dibuatkan tar seperti ini. Saya manut aja, wis pokok wong dikasih ya manut ya Bapak Ibu. Kasih milih tutuk aja toh. Manut saja. Akhirnya kok bisa biru putih seperti ini nih. Wah, ini benar-benar amazing. Ini luar biasa. Bukan kebetulan. Terus saya ini dapat ayat. Saya ngomong gini, "Tuhan, ini kok bisa pas ya Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus dan ulang tahun NCC. Ini ada apa?" Aku minta ayat Tuhan. Ternyata Tuhan kasih ayat. 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika 2 ayat 19 berkata seperti ini. Jadi Tuhan ini dijak ngomong terus Bapak Ibu. Jangan cuma di kamar sembahyang. Enggak, ngomong terus. Jalan tadi saya jalan ke belakang, kencing, ngomong sama Tuhan. Tuhan, ngomong terus. Nah, akhirnya Tuhan kasih ayat ini. Dikatakan seperti ini. "Sebab siapakah pengharapan kami," kata Paulus, "atau kegembiraan kami," kata Paulus, "atau mahkota sukacita kami di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat kedatangannya kembali, kalau bukan kamu." Jadi Tuhan itu ngomong sama saya, "Siapakah pengharapanmu Lili?" Kami itu diganti Lili. "Sebab siapakah pengharapanmu Lili, atau kegembiraanmu, atau mahkota sukacitamu di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat kedatangannya kembali, kalau bukan kalian."
jemaat NCC. Ini loh pengharapan saya, kegembiraan saya, mahkota sukacita saya di hadapan Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya nanti adalah kalian semua. Jadi kita percaya, saya percaya tidak ada satupun dari yang hadir ini ketinggalan. Amin. Semuanya rapture. Kenapa dikasih ayat ini sama Tuhan? Kenapa Tuhan kok dikasih ayat ini? Ternyata Tuhan ngomong, karena di gerejamu, karena kamu dan gerejamu paling seneng khotbah rapture. Saya dibilangin Noni Tio gini, aku ini denger khotbah rapture ini baru ada di gereja sini loh, Bu Lili. Di gereja lain itu gak tahu khotbah rapture. Jadi di sini ki rapture. Apa iki rapture iki? Baru tahu dia kalau di sini ini paling seneng khotbah rapture. Jadi makanya ayat ini Tuhan kasih kepada saya. Mahkota saya adalah jemaat NCC. Kegembiraan saya adalah jemaat NCC. Mahkota sukacita saya di hadapan Tuhan adalah jemaat NCC. Dan saya percaya tidak ada yang ketinggalan. Semuanya rapture. Nah, mari kita baca Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Nah, ketika berkumpul bersama, mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, akankah engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel sekarang? Dia menjawab, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya sendiri. Jadi bukan hakmu, bukan untuk mengetahui waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa. Terus, namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah mengatakan hal-hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana memandang ke langit, saat dia naik, tampaklah 2 malaikat dengan pakaian putih berdiri dekat mereka. 11 dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga. Yuk tolong di-setelkan videonya ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan tidak ada tokoh agama manapun juga yang seperti Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Karena Yesus ini Tuhan Bapak Ibu. Semua tokoh-tokoh agama dari agama manapun mati semua Bapak Ibu. Dan kuburannya sampai ada sampai hari ini. Tapi Yesus Tuhan kita, dia mati, bangkit hari ketiga. Dia menampakkan diri kepada 500 pasang mata. Dia naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Dan sampai hari ini kita peringati Bapak Ibu. Kita peringati. Ini bukan kebetulan ya, negara kita ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini ke surga ini dan dikasih hari libur. Betul ya, hari libur. Tadi saya buka Instagram pertama kali, Pak Jokowi mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bukan Isa Al-Masih loh, dia ngomong Tuhan Yesus Kristus. Begitu Bapak Ibu. Saya bilang ini, wah amin. Ini Pak Jokowi ini kok apik yo, kok langsung kasih selamat. Bukan kenaikan Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Kristus itu kan ada artinya itu. Jadi Pak Jokowi secara tidak langsung ngomong Yesus itu Tuhan. Amin. Nah, tidak ada yang seperti ini, seperti Tuhan kita. Semuanya tokoh agama mati, kuburannya ada sampai hari ini. Yesus yang kita sembah adalah Tuhan.
Makanya dia berbeda Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada poin. Kenapa Yesus harus kembali ke surga? Satu, karena misinya di dunia ini sudah selesai. Kita buka Ibrani 1 ayat 3 sampai 4. Ibrani 1, 3 sampai 4. Yesus harus kembali ke surga karena misinya sudah selesai di dunia ini. Dia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar yang sempurna dari pribadi Elohim. Dia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah selesai mengerjakan penyucian dosa. Apa misinya Bapak Ibu? Misinya Yesus ke surga, dari surga datang ke dunia apa? Penyucian dosa. Setelah dia menyelesaikan misinya penyucian dosa, dia kembali ke surga. Dan setelah selesai mengerjakan penyucian dosa kita melalui dirinya, dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia di tempat yang tinggi. 4. Dia jauh lebih tinggi daripada para malaikat karena dia mewarisi nama yang jauh lebih utama dari mereka. Dulu pada waktu dia turun ke dunia, dia sedikit rendah dari malaikat. Kan dia jadi manusia biasa itu. Dia turun. Tapi sekarang setelah dia naik ke surga, dia jauh lebih tinggi dari para malaikat. Karena dia Tuhan Bapak Ibu. Kenapa Yesus kembali ke surga? 1, karena misinya penyucian dosa di dunia ini sudah selesai. Kedua, kalau Tuhan Yesus tidak kembali ke surga, Roh Kudus tidak bisa datang kepada kita Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 7. Aku mengatakan kebenaran kepadamu bahwa berguna bagimu jika aku pergi. Karena jika aku enggak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus harus pergi dulu, baru Roh Kudus bisa datang. Nah, yang ketiga, nanti kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang akan dilayani Pak Yanuar 10 hari ke depan. Jadi minggu ini, minggu depannya lagi. Yang ketiga adalah kenapa Yesus harus naik ke surga? Menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Kata Yesus, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, setelahnya maksudnya, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Nah, ada lagu lama sekali, tapi aku kurang menguasai ya. Pak Titi boleh bisa, apa kamu bisa bantu? Ya. Di rumah Bapakku banyaklah tempat, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal menyediakan tempatmu dan tempatku. Ini zaman makku dulu lagunya. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang.
banyaklah tempat, percayalah tentu kau diterimanya. Jadi syarat diterima ini cuma percaya. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang baka, menyediakan tempatmu dan tempatku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat, percayalah tentu kau diterimanya. Jadi percaya, cuma simple, hanya percaya. Kelihatannya gampang Bapak Ibu. Tapi percaya ini kalau enggak Tuhan yang buat kita percaya, enggak akan bisa percaya. Benar ya Pak Hermawan? Saya nginjili sopir, nginjili suster, nginjili semua. Belum. Nol semua. Enggak direken. Tapi saya terus cerita. Saya berharap suatu saat dia akan kenal Yesus. Amin. Apa yang dilakukan Yesus di surga? Sekarang apa? Tadi kenapa Yesus harus naik ke surga? Kenapa Yesus harus naik ke surga? Tapi yang kedua ini apa yang dilakukan Yesus di surga? Satu, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Markus 16 ayat 19. Setelah berbicara dengan mereka, lalu Tuhan terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Elohim. Mazmur 110 ayat 1 berkata, Yehova berkata, Mazmur 110 ayat 1. Yehova berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi sampai kapan? Sampai perang Harmagedon. Di mana musuh-musuhnya sudah menjadi tumpuan kakinya. Di mana Yesus memerintah 1000 tahun damai di bumi ini. Jadi duduklah di sebelah kananku kata Bapa, sampai aku membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Yesus, apa yang dilakukan Yesus di surga? Satu, duduk di sebelah kanan Bapa. Kedua, bersyafaat bagi kita. Kalau di LAI itu ngomongnya pembela. Pembela itu apa? Enggak cocok. Tapi kalau di yang sesungguhnya di KJV itu bersyafaat bagi kita. Roma 8 ayat 34. Siapakah yang akan menghukum? Roma 8 ayat 34. Siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat bagi kita. Saya akan menerangkan soal bersyafaat ini. Ini baru Tuhan bukakan loh pada saya. Ngapain ya Tuhan itu? Tuhan, kenapa kamu itu kok bersyafaat bagi aku itu? Kenapa? Kenapa Tuhan harus bersyafaat bagi kita? Langsung Tuhan ingatkan Simon. Peristiwa dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Ini dilakukan Yesus kepada Simon Petrus sebelum dia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi gini, lalu Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah setan telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak gugur. Apabila engkau sudah insyaf kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, jadi di dalam dunia ini setan itu suka minta sama Tuhan. Tuhan, kasih Nononi Tio ke aku. Kasih Nofran ke aku. Aku mau nampi dia. Simon, Simon, lihatlah setan telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Makanya persoalan demi persoalan itu datang kepada kita, itu adalah iblis yang minta. Dan kalau iblis yang minta, Tuhan izinkan.
Kalau Tuhan izinkan, Tuhan itu bersyafaat untuk kita. Supaya di dalam menghadapi persoalan, menghadapi masalah, menghadapi ujian, itu kita tidak jatuh. Dan kalau Tuhan bersyafaat, pasti didengar Bapak Ibu. Amin. Jadi percaya kita anak-anak Tuhan, kita pasti menang. Endingnya pasti menang. Mungkin hari ini kita belum mengalami kemenangan. Tapi ending dari semua itu menang Bapak Ibu. Karena Yesus yang bersyafaat bagi kita. Pasti Bapak mendengar. Betul ya? Pasti didengar Bapak. Pasti menang. Buktinya Petrus. Dia menyangkal Yesus 3 kali sampai mengutukinya. Tapi dia ending dari ceritanya Petrus. Dia mati dengan salib terbalik. Dia tidak menyangkal Yesus seperti dulu lagi. Dia kuat. Dia bisa menjalani hidup dengan iman yang tidak gugur. Sampai matinya pun Petrus tidak jadi pengecut. Tapi dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Tapi dia minta salib terbalik. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Karena dia merasa tidak layak disalib seperti Yesus guru dan Tuhannya. Ini semua berkat doa Yesus untuk Petrus. Juga Yesus berdoa untuk kita semua. Bersyafaat terus. Kalau kita iblis minta ayo kasih Nofran ke aku. Tak kerjaan nih. Tak kasih ujian seperti ini. Yesus ngomong, Fran aku berdoa untuk kamu. Dia bersyafaat Bapak Ibu. Dan saya percaya pasti Fran menang. Amin. Ayo tolong ditayangkan. Videonya matikan ya lampunya ya. Biar jelas. Nah, ini adalah Petrus. Dia minta disalib terbalik. Dialah rasul yang dulu pernah menyangkal Yesus 3 kali. Hidupnya berubah. Dia memberitakan Injil tanpa takut mati. Para orang diberkati melalui pelayanannya. Membuat dia diburu Kaisar Nero. Ditangkap. Petrus pun dijatuhi hukuman salib. Namun dia berkata, aku tidak layak mati seperti Tuhanku. Akhirnya dia minta disalibkan terbalik dengan kepala di bawah. Dan dalam penderitaan itu, ia tetap setia. Ia tidak menyangkal lagi, ia tidak lari. Dia mengakhiri hidupnya dengan iman yang sejati. Saat semuanya mudah, tapi dia saat tetap seseorang setia tetap sampai setia, akhir. bahkan sampai akhir. Siapa yang membuat Petrus bisa setia sampai akhir? Bukan Petrus pinter Bapak Ibu. Bukan Petrus kuat. No, bukan kuat. Bukan gagah. Oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Oleh rohku kata Tuhan. Gunung tinggi diratakan. Gunung itu dipindahkan. Gunung itu oleh rohku kata Tuhan. Jadi saya percaya doa syafaat Yesus ini yang membuat Petrus ini bisa kuat loh. Mati dengan salib terbalik. Ayo sopo sing wani tak salib terbalik gini. Gak ada yang mau, gak ada yang bisa. Kalau bukan karena Tuhan yang memberi Petrus kekuatan. Jadi doa syafaat Tuhan itu sangat luar biasa. Jangan pernah takut di dalam hidup ini. Karena dia senantiasa bersyafaat untuk kita. Di dalam menghadapi persoalan, masalah, apapun juga sakit, semuanya. Percaya dia bersyafaat buat kita. Dan syafaatnya Tuhan Yesus pasti didengar oleh Bapa. Amin. Yang ketiga, Yesus di surga ngapain? Dia menjadi imam besar bagi kita. Ibrani 8 ayat 1 sampai 6.
imam besar bagi kita. Kesimpulan dari Ibrani 8, kesimpulan dari hal-hal yang telah dibicarakan ialah kita mempunyai seorang imam besar yang seperti itu. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. 2. Dan yang melayani sebagai imam di ruang maha kudus di dalam tabernakel sejati yang dibangun oleh Tuhan bukan oleh manusia. Karena setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan persembahan maupun korban. Maka Yesus juga harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya dia ada di bumi, tidak naik ke surga, dia tidak perlu menjadi imam. Karena di sini ada imam-imam yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Yang melayani menurut contoh dan bayangan dari apa yang ada di surga. Sama seperti Musa ketika hendak mendirikan tabernakel, dia diberi perintah, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan padamu di atas gunung. Jadi pada stop sampai di sini nanti lagi ya, 6 ya. Jadi pada waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dipanggil Tuhan ke Gunung Sinai, itu dia dibawa ke surga Bapak Ibu. Dia ditunjukin di sana itu ada kemah suci, ada tabernakel yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh Bapa Elohim yang buat. Jadi ngomong gini, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung. Jadi apa yang di dunia ini bayangan dari yang ada di surga, kopinya. Jadi dunia ini kopinya surga. Semua yang ada di dunia ini kopinya surga Bapak Ibu. Di surga batu-batuannya luar biasa. Ini bunga-bunganya, semua bunga yang ada di surga. Warna-warna bunga yang ada di surga. Ada semua. Warna yang ada di dunia ada di surga semuanya. Tapi lebih bright maksudnya. Lebih bright. Jadi warna, semua warna yang ada di dunia ada di surga. Tapi lebih luar biasa Bapak Ibu. Lebih terang, lebih bright. Nah, jadi dunia ini, saya mau kesaksian Bapak Ibu. Saya ini mau kesaksian luar biasanya. Saya kan finishing rumah. Finishing rumah cari lantai Bapak Ibu. Saya enggak share ke semua grup, ke grup NCC. Kesaksian saya belum saya sharekan ke grup, tapi saya sharekan ke pribadi ya. Nah, saya pada waktu itu ditunjukin sama yang punya marmer ini Bapak Ibu. Dia ini punya pabrik. Pabriknya itu mengolah batu dari gunung ini. Bisa warnanya itu bisa merah, bisa hijau, bisa kuning emas. Jadi warnanya ini bisa macam-macam Bapak Ibu. Langsung begitu saya lihat itu, saya langsung ingat. Ini adalah kopinya surga. Jadi di surga batu-batuannya ini bisa warna-warni bermacam-macam seperti ini. Di dunia aja warnanya sudah nyorak, bright. Apalagi di surga nanti. Lebih bagus Bapak Ibu. Saya kagum Bapak Ibu. Langsung ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan engkau. Bapak Ibu tahu, Eden itu, Taman Eden, saya lagi lihat-lihat mana ya, Taman Eden itu ada di dunia Bapak Ibu. Buktinya sungainya 2 itu masih ada, Tigris dan Efrat itu masih ada di sini. Tapi Pison dan Gihon hilang karena kena air bahnya Nuh. Air bahnya Nuh menghilangkan. Tapi sebenarnya
Makanya nanti Tuhan itu bertahtanya di dunia. Surga turun ke bumi, bukan di surga tapi di dunia. Di Yerusalem baru itu di dunia. Lalu langit bumi baru itu di dunia, jadikan di dunia. Karena sebenarnya dunia ini indah Bapak Ibu. Sebelum ada peristiwa dosa, Adam jatuh dalam dosa. Ini sama, dibuat hampir sama seperti surga. Batu-batuannya, berlian-berliannya, semua bagus semua. Buah-buahnya. Karena dosa semuanya jadi hancur. Tapi Tuhan ngomong seperti ini dengan Musa. Kamu buat tabernakel, bait suci ini seperti contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung itu. Terus 6, tetapi sekarang dia telah mendapat suatu pelayanan yang lebih agung. Yesus mendapat pelayanan yang lebih agung karena Yesus menjadi perantara dari perjanjian yang lebih baik yang telah disahkan atas dasar janji-janji yang lebih baik. Jadi Yesus ini jadi pengantara dalam suatu perjanjian, bukan perjanjian yang lama, bukan perjanjian menurut hukum Taurat, tapi perjanjian yang lebih baik. Perjanjian kasih karunia yang telah disahkan atas dasar janji-janji yang lebih baik. Nah, sekarang saya akan cerita. Apa bedanya imam besar secara manusia, imam besar manusia dengan imam besar Yesus ya. Satu, kalau imam besar manusia yang menjadi perantara antara Bapa, Yehova dan manusia, imam besarnya kalau manusia, dia sendiri itu berdosa Bapak Ibu. Dan dia harus mempersembahkan korban untuk dirinya dulu sebelum dia berani masuk ruang Maha Kudus. Kalau dia tidak menyucikan dirinya dulu, mempersembahkan korban untuk dirinya dulu, menyucikan dirinya dulu, dia masuk bisa mati Bapak Ibu. Masuk terus tidak ada bunyinya lagi. Kan biasanya ada kelinding-kelindingnya, kelinding begitu kan, kita kan di Temple Institute diceritain ya Bapak Ibu. Kelinding, tapi kalau nggak ada suaranya, nggak ada kelinding-kelinding itu, berarti imamnya mati. Imamnya mati tinggal ditarik aja Bapak Ibu, kan ada talinya, ditarik keluar karena nggak ada yang berani masuk. Kalau masuk pasti mati, tarik keluar. Dan kalau imamnya mati, susahlah seluruh bangsa itu. Karena Tuhan tidak menerima doanya. Jadi kehidupan dalam setahun itu stres mereka. Mereka pasti susah, resesi dan semuanya mungkin tidak tahu, saya nggak ngerti ya. Pokoknya kalau doa imam besar itu tidak diterima, imam besarnya mati, bangsa Israel susah. Kalau Yesus adalah perantara yang sempurna. Karena ia tidak berdosa Bapak Ibu. Sebab Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus menjadi pengantara yang sempurna dan kekal. Dia tidak akan mati Bapak Ibu. Masuk ruang Maha Kudus dia tidak mati. 1 Timotius 2 ayat 5. Sebab Elohim itu Esa. Dan Esa pula yang menjadi perantara antara Elohim dan manusia. Bapa itu Esa. Dan Esa pula yang menjadi perantara antara Bapa dan manusia. Siapa? Yesus. Yaitu manusia Kristus Yesus Bapak Ibu. Nah, yang kedua, korban darah yang imam besar persembahkan. Jadi yang tadi kan imam besar itu penuh dosa. Kalau Yesus enggak dosa. Kedua, korban darah yang imam besar bawa itu darahnya binatang Bapak Ibu. Berulang-ulang. 1 tahun sekali dia membawa darah binatang. Tidak benar-benar bisa menghapus dosa. Hanya menutupi dosa. Tetapi kalau Yesus dia tidak membawa korban, tapi dia menjadi korban itu sendiri. Yesus mempersembahkan dirinya 1 kali untuk
selama-lamanya. Jadi nggak usah keluar masuk seperti imam besar yang manusia itu. Kalau Yesus enggak, satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 27. Dia tidak seperti para imam besar lain yang harus setiap hari mempersembahkan kurban. Pertama-tama untuk dosa-dosanya sendiri dan kemudian untuk dosa-dosa umatnya. Karena dia telah melakukannya, Yesus telah melakukannya satu kali untuk selamanya. Yaitu ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dirinya sendiri sebagai korban. Jadi Yesus telah mempersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, yang ketiga, imam besar, kalau imam besar manusia, hanya masuk ruang Maha Kudus itu 1 tahun sekali. Ruang Maha Kudus. Kalau ruang kudus dia bisa masuk tiap hari Bapak Ibu. Tapi kalau ruang Maha Kudus dia masuk 1 kali. Pada hari pendamaian, yaitu hari Yom Kippur, pada waktu Yom Kippur. Dengan apa? Dengan ketakutan, takut kalau nggak diterima. Dan aturannya sangat ketat Bapak Ibu. Tapi Yesus dia masuk ruang Maha Kudus di sorga dan membuka jalan untuk kita semua. Jadi tandanya, jadi Yesus itu benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Tandanya pada waktu Yesus mati, tirai bait suci itu yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah. Itu bukan perbuatan manusia karena lebarnya, tebalnya korden ini sejari tangan ini Bapak Ibu. Tebalnya korden ini segini loh. Kainnya ini tebalnya segini. Bagaimana bisa sobek? Saya cari di YouTube. Aku nggak bisa mendapatkan itu, tapi mendapatkan yang ini, film yang ini. Jadi akses, sebentar ya, akses terbuka. Akses kepada Bapa Yehova, hubungan antara manusia dan Bapa ini dipulihkan sehingga akses antara Bapa Yehova dan manusia itu terbuka melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dahsyat ya, jadi kita bisa ngomong, Aba Bapa. Dulu nggak bisa Bapak Ibu. Aba Bapa, kau segalanya bagiku. Dulu waktu Yesus naik sudah bangkit dari kematian, dia ngomong sama murid-muridnya, Bapamu, Bapakku dan Bapamu, Elohimmu dan Elohimku. Jadi Bapa itu bisa kita sebut, kita bisa menyebut nama Aba Bapa. Itu pada waktu Yesus udah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Tabir bait suci sudah terbelah jadi 2. Jadi kita bisa ngomong Bapa, dulu nggak bisa Bapak Ibu. Kita dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam karena dosa. Karena dosa memisahkan kita dengan Bapa. Tapi karena kematian Yesus membuat jurang pemisah itu disingkirkan Bapak Ibu. Sehingga kita bisa berkata Yesus kepada Bapa Yehova, memanggilnya Bapa. Ayo baca dulu. Matius 27 ayat 50 sampai 51. Lalu sambil berteriak lagi dengan suara yang nyaring, Yesus pun menyerahkan rohnya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Dan bumi berguncang dan bukit-bukit batu terbelah. Coba tolong ditayangkan filmnya. Luar biasa memang ya. Tuhan itu dahsyat Paul. Saat Yesus mati, tirai bait suci terbelah dari atas ke Ini bawah. bukan kain Bapak Ibu. Bukan kain biasa, tingginya 18 meter. Tingginya tebal 18 seperti telapak tangan. Tebar seperti telapak tangan. Dari peristiwa supranatural ini,
Tirai itu memisahkan manusia dari hadirat Allah. Di baliknya, ruang maha kudus, tempat suci yang hanya bisa dimasuki imam besar setahun sekali. Tirai terbelah dari atas ke bawah. Itu bukan ulah manusia, tangan Tuhan yang melakukannya. Ini bukan kecelakaan, tapi tanda ilahi. Dengan kematian Yesus, penghalang antara manusia dan Allah dihancurkan. Sekarang, semua orang punya akses langsung kepada Tuhan. Ibrani 10 masuk ke tempat kudus oleh darah Yesus. Tirai terbelah kasih karunia menang. Tuhan tidak lagi jauh. Yesus membuka jalan. Sekarang, kamu bisa datang langsung kepada Allah. Tebalnya ini segini Bapak. Seterapak tangan. Dia bisa robek. Ini bukan perbuatan tangan manusia. Ini benar-benar Tuhan ya. Yang keempat, imam besar manusia ini bisa mati dan digantikan jabatannya dengan orang lain. Tidak kekal, karena manusia Bapak Ibu. Tapi imam besar Yesus adalah imam besar untuk selama-lamanya. Tidak tergantikan. Menurut ditulis peraturan Melkisedek. Siapa sih Melkisedek ini? Melkisedek itu tidak berayah, tidak berbapa, ditulis seperti itu ya di kitab Kejadian. Dia itu imamat yang kekal, bukan tidak ada garis keturunan. Tapi kalau manusia, imam besar manusia itu harus keturunan Harun Bapak Ibu. Saya pernah ke Israel dulu sama Kocingguan, sama Heru. Itu anaknya Dani tour guide itu punya suami itu keturunan imam. Di tour guide saya Dani itu punya keturunan imam, betul ya? Anaknya itu kawin dengan keturunan imam yang masuk ke bait suci itu, yang bisa mempersembahkan korban terus. Nah, kalau Yesus Bapak Ibu, Yesus imam besar untuk selama-lamanya. Tidak tergantikan. Menurut peraturan Melkisedek, artinya imamat yang kekal, bukan dari garis keturunan. Ibrani 5 ayat 10 dikatakan, dan ia ditunjuk oleh Elohim sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ditunjuk Elohim. Siapa yang nunjuk? Bapa. Sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Tidak berbapa, tidak beribu, tidak punya garis keturunan. Terus Ibrani 6 ayat 20. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika dia menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Dia merintis jalan bagi kita Bapak Ibu. Betapa bersyukurnya kita Bapak Ibu. Enggak ada orang yang bisa dekat kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sekalipun pakai corong, Tuhan. Enggak bisa. Karena enggak ada Yesusnya. Enggak punya perantara. Kita punya Yesus Bapak Ibu. Enggak usah teriak-teriak Tuhan. Enggak usah gitu. Ngomong dalam hati Tuhan, kamu cek romantisnya. Tuhan, memang aku ini permaisurimu yang kau cintai Tuhan. Luar biasa Tuhan, aku cinta Tuhan, I love you Tuhan. Duh, kita bisa ngomong seperti itu, tapi mereka gak bisa. Bapak Yehova ngomong sama Bapak Yehova, ini gini loh Bapak Yehova, aku ini gini. Ngomong sendiri saya Bapak Ibu. Jadi budayakan ngomong terus dengan Tuhan. Ngadep ke langit, enggak usah nunduk-nunduk ya. Tuhanmu di atas, bukan di bawah. Nah, terus yang kelima ya. Imam besar manusia itu mengerti manusia tapi terbatas. Ya, kalau imam besar manusia itu ngerti manusia tapi terbatas. Tapi kalau Yesus imam besar yang pernah menderita, dia pernah dicobai, pernah merasakan sakit,
tetapi tanpa dosa. Jadi dia ini enggak cuma ngerti terbatas, pengertiannya enggak terbatas. Dia bahkan mewakili kita, tapi dia bukan hanya mewakili kita, tapi dia benar-benar mengerti kita. Jadi Yesus imam besar yang kita punya itu pernah menderita, pernah dicobai, pernah sakit, merasa sakit, pernah dikianati, pernah macam-macam mengalami seperti manusia, tapi dia tidak berdosa, dia tanpa dosa. Dia bukan hanya mewakili kita, tapi dia benar-benar mengerti kita. Itu loh luar biasa. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala jalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus mengerti. Ayo nyanyi lagi sekali. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus mengerti, sebab Yesus peduli. Tuhan dahsyat Bapak Ibu ya, luar biasa. Nah, yang keenam, di dalam hukum Taurat, korban itu harus diulang terus, enggak pernah selesai. Diulang lagi, bunuh domba lagi, diulang lagi. Tapi di dalam Yesus satu korban saja, yaitu dirinya sendiri, dan selesai, tidak perlu diulang lagi. Makanya kata-kata sudah selesai waktu Yesus di atas kayu salib itu maksudnya Yesus gak usah mati berkali-kali, gak usah perlu mati berkali-kali. Dia ngomong tetelestai, sudah selesai. Dan karena kehendaknya inilah, Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan melalui persembahan tubuh Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya kita ini kudus, dikuduskan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 10. Sebab ketika dia mati terhadap dosa. Sekali untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang dia hidup. Dia hidup bagi Elohim, Bapak Ibu. Kalau di LAI seperti ini. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Elohim. Dia hidup bagi Elohim. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi
dia hidup. Roma 6 ayat 10. Sebab ketika dia mati terhadap dosa. Loh sudah ya, jadi kesimpulannya tadi. Sebab ketika dia mati terhadap dosa sekali untuk selamanya. Tetapi sekarang dia hidup bagi Elohim. Jadi kesimpulannya, imam besar dalam hukum Musa itu adalah bayangan. Bayangan akan datang. Bayangan untuk yang akan datang. Sedangkan Yesus Kristus adalah penggenapan kebenaran yang sesungguhnya Bapak Ibu. Dan jalan langsung kepada Tuhan. Karena Yesus adalah imam besar yang sejati. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi takut datang kepada Bapa. Tidak perlu minta perantara manusia. Kita punya akses langsung dan berdoa datang kepada Bapa, Bapak Ibu. Kita punya akses langsung. Jadi luar biasa banget. Kita punya kayak kalau di BCA itu apa? Langsung tidak usah antri itu apa? Prioritas ya. Ini padahal aku punya tapi lali ngomongnya ya. Prioritas, enggak usah antri, langsung. Kita juga seperti itu Bapak Ibu saat ini. Langsung kepada Bapak, enggak usah antri. Ini suatu suatu privilege. Nah, ngomong privilege aja mesti inget-inget dulu. Privilege yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 sebagai penutup. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Pencipta iman. Yang ciptakan iman siapa? Apa kita? Aku harus beriman. Tak imani. Saya punya Cece Bapak Ibu. Ceceku ini sakit Bapak Ibu. Terus dia ngomong, tak imani. Pokok hasilku besok apik. Jreng metu jelek Bapak Ibu. Karena imannya dia bukan iman Yesus. Yesus itu pencipta iman. Dan penyempurna iman kita sampai akhir. Bayang no, Yesus ya ciptakan iman. Dia yang sempurnakan iman kita sampai akhir. Dia telah mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib untuk menerima sukacita yang telah disediakan baginya. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Amin. Dia pencipta iman. Dia menyempurnakan iman. Jadi tidak usah takut. Dulu saya ditakut-takuti pendetaku yang dulu langkah terakhir. Sampai bingung aku langkah terakhir. Tuhan aku piye engko nek gak bisa mempertahankan iman. Tapi ternyata dia pencipta dan penyempurna iman kita sampai akhir. Jaminan loh. Ini jaminan 1.000.000% loh. Yang gak dimiliki oleh yang lain. Agama yang lain. Pencipta iman. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan iman itu tak imani. Iku iman apa? Iman itu dengar. Tuhan ngomong. Terus kita tangkap itu yes. Jadi Bapak Ibu. Kalau enggak dengar Tuhan ngomong terus diimani percaya dengan kekuatan sendiri. Enggak bisa. Pencipta iman dan penyempurna iman sampai iman kita sampai akhir. Ayo kita nyanyikan ya. Ini Tuhan sangat luar biasa. Aku nih nulis khotbah ini nih sudah 1 minggu yang lalu. Dan saya sungguh amazing dengan posisi kita di dalam Kristus saat ini. Oleh sebab itu dikatakan ayat terakhir tadi hendaknya pandangan kita tertuju kepada Yesus. Pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Ayo